Rahayu ingkang samya pinanggih Hong Hulun Basuki Langgeng. Para kadang pamiyarsa sutresna budaya Jawa ingkang tansah winantu ing kabegjan saha karharjan, mugi sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi tansah kajiwa lan kasarira dening kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu, para pemirsa, pecinta budaya, khususnya budaya Jawa yang berbahagia, semoga panjenengan semua senantiasa diberikan waranugraha oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa kesehatan dan kebahagiaan. Pada ngaji mocopat kali ini, saya akan mencoba menampilkan, mengetengahkan dan memaknai salah satu tembang mocopat, yaitu Mas Kumambang. Sebelum saya mengupas makna di balik tembang Mas Kumambang ini, saya akan menyanyikan, akan menembangkan satu bait lagu dari tembang Mas Kumambang, hasil oret-oretan saya, ya, yang sudah saya karang sendiri. Mas Kumambang purwaning sekar puniki kinandhut ing garpa bab kang durung den uningi ingaran Mas Putri Putra. Nah, ini adalah contoh tembang Mas Kumambang. Tembang Mas Kumambang adalah salah satu jenis dari tembang mocopat Jawa. Setiap tembang mocopat Jawa itu memiliki aturan yang baku yang disebut sebagai sastra gumathok atau wewaton kang gumathok. Aturan ini dinamakan sebagai guru gotro, guru wilangan, dan guru dingdong. Guru gotro adalah jumlah baris dalam setiap bait. Cacahing gotro ing saben-saben pada. Guru wilangan adalah jumlah suku kata di dalam setiap barisnya. Cacahing wanda ing saben-saben gotra. Sedangkan guru dingdong atau biasanya kalau di sekolah disebut sebagai guru lagu adalah suara atau bunyi vokal terakhir dalam setiap barisnya, atau cacahing dongdinge swara ing saben-saben gotra. Nah, ketiga ini merupakan sastra gumathok atau aturan yang baku di dalam tembang mocopat Jawa. Nah, dalam tembang Mas Kumambang tadi, maka kalau dilihat digabungkan dari guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu, maka ada empat baris di dalam setiap bait tembang Mas Kumambang. Baris yang pertama
itu ada 12 suku kata dan bunyinya adalah I, ya, atau 12 I biasanya disebutkan demikian. Kemudian baris yang kedua itu ada 6 suku kata yang di akhir barisnya itu berbunyi, vokalnya berbunyi A atau biasa disebut 6A. Ya. Kemudian di baris ketiga itu ada 8 suku kata yang barisnya di akhir baris itu berbunyi I atau biasa disebut 8I. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ada 8 suku kata yang di akhir barisnya itu berbunyi A. Coba kita lihat tembang yang saya nyanyikan tadi, ya. Mas kumambang purwaning sekar puniki 12 I, ya. Kinandut ing garbo 6A atau biasa diwaca O. Bab kang durung den uningi 8I, ya. Dan yang terakhir ingaran mas putri putro 8A. Nah, tembang mas kumambang, ya, atau tembang mocopat secara umum merupakan ada yang memaknai atau bisa dimaknai sebagai rangkaian kehidupan manusia yang tidak terputus. Ya. Tembang Mas Kumambang pada tembang yang saya sampaikan tadi itu bisa dimaknai sebagai apa? Sebagai Mas Kumambang. Mas itu belum ketahuan laki-laki atau perempuan. Ya, biasanya kalau orang Jawa itu memanggil laki-laki itu dengan Kang Mas, kalau perempuan itu dengan Nimas, ya. Ini. Nah, tembang Mas Kumambang tadi itu merupakan gambaran dari manusia yang masih berada di dalam kandungan atau guwa garbo sang biung. Sebagaimana tadi yang sudah saya tembangkan, Mas Kumambang purwaning sekar puniki. Jadi Mas Kumambang itu adalah sebagai awal dari tembang, ya, yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Tembang ini kinandut ing garbo, ya. Saya mencoba menggunakan Purwakanti Lumaksito, ya, Purwakanti Guru Basa atau Lumaksito. Jadi Mas Kumambang purwaning sekar puniki kinandut ing garbo, ya, kinandut ing garbo, yang mana itu adalah gambaran dari bayi atau yang dibobot atau yang ada di dalam rahim garbo, guwa garbo sang biung. Bab kang durung den uningi, bab yang belum diketahui, ya, yang belum diketahui. Ingaran, ya, ingaran mas putri putro, yang mana itu disebut sebagai mas. Mas tadi apa? Belum kelihatan apakah putri atau putra, atau apakah itu cewek ataupun itu cowok. Nah, jadi dalam konteks kehidupan, tembang ini mengisyaratkan ketika manusia itu ada di dalam rahim sang ibu. Orang Jawa percaya bahwa kita itu
hidup di dalam, ketika kita berada di dalam kandungan, kita hidup di dalam alam lokomoyo. Kalau dalam manusia Jawa, kalau dalam konsep Jawa, ada yang disebut sebagai triloko. Lokomoyo, lokopono, dan lokoboko. Yang pertama adalah kita hidup di dalam rahim sang biung atau rahim ibu, di mana kita hidup di alam lokamaya. Moyo-moyo yang mana itu sangat-sangat rentan sekali, ya. Dengan apa ya? Dengan mungkin apa? Dengan hidup dan mati. Apakah hidup matinya bayi atau hidup matinya dari ibu itu sendiri? Makanya dikatakan sebagai alam lokomoyo. Ketika lahir, maka disebut alam lokopono. Ya, alam yang gebiar, yang kelihatan, dan ketika meninggal itu lokoboko. Ya, kembali kepada Kang Kinandut ing garbo tadi, pada bayi yang ada di dalam rahim sang ibu, ya, itu masih belum terlihat ya jenis kelaminnya. Ya, walaupun sekarang sudah ada teknologi canggih, ada USG, ya, kadang orang pengen ngecekan apakah anaknya itu cewek atau cowok, ya, biasanya di USG kemudian akan kelihatan, ya, kadangkala, ya, tapi ada juga yang tidak kelihatan karena mungkin posisi bayinya lagi ngumpet gitu, ya, jadi mungkin malu kalau dilihat apa namanya jenis kelaminnya, malu sehingga diumpetkan, ya. Ini, ya, jadi intinya adalah ketika bayi di dalam kandungan itu sesungguhnya belum kelihatan, ya, belum jelas apakah laki-laki ataupun perempuan. USG kadang juga salah ketika dideteksi perempuan ternyata laki-laki, karena mungkin pada saat dideteksi titiknya itu belum kelihatan. Tadi saya katakan masih ngumpet tadi. Nah, apapun teknologi zaman sekarang, yang jelas dalam konteks Mas Kumambang ini, bayi tadi masih belum jelas kelihatan jenis kelaminnya. Kemudian ingaran Mas Putri Putro tadi, jadi masih dikatakan Mas Kang Kumampul. Mas itu belum, tidak laki-laki maupun perempuan. Kumambang, jadi Kumambang itu adalah yang apa namanya, yang kemambang, ya, kumampul yang ada seperti di dalam samudra itu, dia ada di lautan itu. Nah, guwa garbo sang biung, rahim dari sang ibu, itu adalah ibarat samudra kehidupan bagi sang bayi ketika ada di dalam lokomoyo. Begitulah perjuangan dari seorang ibu yang mana ketika dia bobot, mengandung, itu selama 9 bulan 10 hari bayinya dibawa kemana-mana dengan tali pusarnya yang terikat di dalam rahim sang ibu. Ya, sang bayi pastinya akan apa namanya mendapatkan asupan makanan gizi dari ibu. Apa yang dimakan oleh ibu itu juga dimakan oleh bayi. Apa yang didengarkan oleh ibu itu juga didengarkan oleh sang bayi. Apa yang dilakukan oleh ibu itu kadang juga mempengaruhi dari sang bayi. Oleh karena itu, sesungguhnya ini adalah pendidikan prenatal, pendidikan bayi di dalam kandungan, bahwa ketika orang hamil nalika wong bobot itu memang banyak pantangannya. Makanya orang-orang Jawa itu kan banyak ya kadang pemali-pemali ketika orang hamil itu. Weh, ora oleh lungguh ning tengah lawang ya. Nanti kalau di tengah lawang kan tabrak uang. Ya. Nah, ini artinya banyaklah pantangan-pantangan yang menyebabkan orang yang hamil, wong sing ngandut itu memang tidak boleh melakukan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, itu, dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk keselamatan dari ibu dan si bayi itu sendiri. Kalau makannya juga tidak dijaga kan kasihan bayinya, juga kasihan ibunya. Jadi asupan gizinya kurang juga nggak bagus, terlalu banyak juga nggak, terlalu apa namanya banyak juga, kebanyakan, kelebihan juga nggak bagus. Karena kalau kelebihan kemudian bayinya itu membesar, ya besar di dalam kandungan,
nanti keluarnya susah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ya. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran bagi ibu hamil atau para bumil ya, bumil. Jadi tembang Mas Kumambang mengisyaratkan tentang kehidupan kita ketika kita berada di dalam rahim sang biung. Bapak Ibu, para pemirsa, pecinta budaya Jawa yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan makna dari tembang Mas Kumambang. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, yaitu tentang tembang mijil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sesanti Rahayu, Rahayu, Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.